Di buku Seni Bersikap Bodo Amat, pada halaman 112, sang penulis yang bernama Mark Manson menceritakan kisahnya saat dia menulis sebuah blog. Di bagian penutup dari blog tersebut, dia menulis kurang lebih seperti ini. Dan seperti kata sang filsuf, di dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Terdengar bijak dan sangat cocok dengan tulisannya. Itulah yang ada di pikiran Mark Manson pada waktu itu. Dia tidak ingat siapa yang mengatakan kalimat tersebut karena saat mencarinya pun dia tidak menemukannya. Makanya dia membiarkannya seperti itu, sang filsuf. Dan sekitar 10 menit kemudian, komentar pertama pun masuk dan tertulis, Bang, kayaknya sang filsuf yang lu sebut itu paman Ben dari film Spider-Man deh. What the fuck? Remember, with great power comes great responsibility. Di dalam kekuatan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar. Itulah ucapan terakhir dari Paman Ben sebelum seorang pencuri membunuhnya. Dan dialah sang filsuf itu. Ungkapannya terdengar sangat keren dan sangat bijaksana. Namun tahukah bahwa Mark Manson mengatakan ada versi lain yang tidak kalah keren dari kutipan tadi, yaitu dengan menukar posisi kata bendanya. Yang awalnya di dalam kekuatan besar terdapat tanggung jawab yang besar, menjadi di dalam tanggung jawab yang besar terdapat kekuatan yang besar. Artinya apa? William James, seseorang yang disebut sebagai bapak psikologi Amerika, dulunya adalah orang yang terlahir cukup sial. Meskipun dia berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang, James menderita masalah kesehatan yang cukup mengancam, seperti masalah mata, masalah perut, masalah pendengaran, dan kejang urat punggung yang cukup parah. Karena masalah kesehatan ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah. Dia tidak mempunyai banyak teman dan hari-harinya dia isi dengan melukis. Itulah satu-satunya hal yang dia kuasai, dan itu pun tidak ada yang mengakuinya ataupun membeli karya-karyanya. Ketika James tumbuh dewasa, dia mulai dihina oleh ayahnya. Adiknya yang bernama Henry James menapaki karir sebagai novelis yang terkenal. Saudara perempuannya juga penulis yang cukup hebat, sedangkan William James, dia masih saja menjadi beban keluarga. Nah, melihat masa depan putranya yang terancam, sang ayah yang memiliki koneksi bisnis yang cukup luas menggunakan koneksi tersebut agar James bisa diterima di sekolah kedokteran Harvard. Kata sang ayah, itu merupakan kesempatan terakhirnya. Jika dia mengacaukannya, maka tidak ada harapan lagi untuknya. Nah, ketika James ini kuliah di kedokteran, ternyata dia tidak betah dan merasa tidak nyaman. Bahkan dalam buku hariannya, dia menulis kalau dia merasa lebih mirip seperti pasien ketimbang dokter. Beberapa tahun setelahnya dan tanpa persetujuan sang ayah, singkat cerita, James pun meninggalkan sekolah kedokteran. Dan daripada menghadapi amukan ayahnya, dia memutuskan untuk lari dan mendaftarkan diri ke ekspedisi antropologi di hutan hujan Amazon. Dimulailah petualangan James. Selama kurang lebih 8 bulan, di hari-hari pertamanya dia terkena cacar air dan hampir tewas. Petualangannya sangat berat dan penuh dengan penderitaan. Kejang urat di punggungnya kumat lagi yang rasa sakitnya membuat James sampai tidak mampu untuk berjalan. Tubuhnya pun berubah menjadi kurus kering dan entah bagaimana ceritanya dengan badan yang ringkih tersebut, ternyata dia bisa melewatinya dan bisa pulang ke rumah ayahnya. Tentu ayahnya sangat kecewa. Usai petualangannya tersebut, James kini bukan lagi seorang remaja. Usianya hampir 30 tahun, dia belum bekerja, dia selalu gagal dalam usahanya, dan dia sering menderita karena penyakitnya. Meskipun kemudahan dan kesempatan telah diberikan, semuanya telah berantakan. Satu-satunya hal yang tampak jelas dalam kehidupannya tidak lain adalah penderitaan dan kekecewaan. James pun mengalami depresi berat dan mulai berencana untuk mengakhiri kehidupannya. Namun, di tengah keputusasanya tersebut, pada suatu malam, saat James membaca tulisan dari filsuf Charles Peirce, James mencoba untuk melakukan penelitian kecil. Di buku hariannya, dia menulis bahwa dalam 1 tahun yang dia jalani, dia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Dia akan bertanggung jawab 100% atas segala sesuatu yang terjadi, apapun itu, dan selama periode tersebut, dia akan melakukan apa saja yang dia bisa untuk mengubah keadaannya. Dan jika tidak ada perkembangan dalam 1 tahun itu, kesimpulannya dia memang tidak punya harapan sama sekali dan dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Akhir kata, ya, dia pun digelari dan disebut sebagai bapak psikologi Amerika. Saat itu, daripada menekuni bidang fisiologi di kedokteran yang dipaksakan oleh ayahnya, James lebih suka dengan psikologi dan filsafat. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia minati, dia mendalami bidang tersebut dan hidupnya pun sedikit demi sedikit mulai berubah begitu saja. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dia juga dihormati sebagai cendekiawan, dikenal sebagai psikolog ataupun filsuf yang berpengaruh pada masanya. James kemudian menikah dan mempunyai 5 anak, yang salah satunya menjadi seorang penulis biografi dan mendapatkan sebuah penghargaan. James pun memberikan nama pada eksperimen kecilnya tersebut dengan nama Terlahir Kembali.
Dan inilah arti dari kata-kata tadi, di dalam tanggung jawab yang besar, terdapat kekuatan yang besar. Ketika James sudah putus asa akan kehidupannya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan apa-apa. Namun ketika dia mau mempertanggungjawabkannya, kekuatannya seolah-olah muncul begitu saja. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Singkatnya, semakin besar tanggung jawab yang kita ambil, maka semakin besar pula kekuatan yang kita punya. Semua peningkatan ataupun pengembangan diri muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana, dan kesadaran tersebut adalah kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Tidak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita, kitalah yang mempertanggungjawabkannya. Sekarang kita akan mengkaji tentang kesalahan dan tanggung jawab, di mana normalnya saat kita melakukan suatu kesalahan, maka kitalah yang bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Oke? Namun bagaimana jika orang lain yang berbuat salah tapi malah kita yang dituntut untuk bertanggung jawab? Apakah itu masuk akal? Jawabannya ya, itu sangat masuk akal. Begini penjelasannya. Dulu, pacar pertama Mark Manson pernah mencapakannya dengan cara yang spektakular. Pacarnya berselingkuh dengan gurunya sendiri, dan bagi si Mark Manson, sakitnya seperti dipukul di bagian perut sebanyak 253 kali. Jelas itu sangat menyakitkan. Kemudian yang lebih apes lagi, ketika si Mark ini meminta penjelasan, pacarnya malah meminta putus. Berbulan-bulan Mark Manson galau tak karu-karuan. Dia pikir seharusnya pacarnya lah yang bertanggung jawab atas rasa sakitnya. Pacarnya selingkuh, pacarnya yang berbuat salah, wajar dong kalau pacarnya yang harus bertanggung jawab. Namun pikiran semacam itu malah membuatnya tambah gila, dan pada akhirnya di suatu titik Mark Manson mendapat kesimpulan bahwa meskipun pacarnya yang patut disalahkan, nyatanya pacarnya tersebut tidak mau bertanggung jawab. Mark Manson lah yang bertanggung jawab atas rasa sakit yang dia rasakan, dan dia jugalah yang bertanggung jawab agar dirinya bisa kembali bahagia lagi. Nah, kasus semacam ini tidak hanya terjadi di kisah percintaan Mark Manson. Banyak dari kita enggan untuk bertanggung jawab atas permasalahan di hidup kita. Mengapa? Karena kita masih percaya bahwa mengambil tanggung jawab terhadap suatu masalah sama halnya dengan menjadi pihak yang membuat masalah. Maksudnya bagaimana? Saat terjadi suatu masalah, kita masih beranggapan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah tersebut adalah orang yang berbuat salah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Akan ada banyak masalah yang dilakukan orang lain, tapi diri kita lah yang mempertanggungjawabkannya. Dan itu normal. Sekarang misal kita sudah bersekolah, kita sudah kuliah dan kita masih saja tetap goblok. Mungkin kita bisa menyalahkan sekolahan kita, kampus kita, guru kita yang tidak pandai mengajar, ataupun menyalahkan sistem pendidikan di negara kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kegoblokan kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bertanggung jawab kecuali diri kita sendiri. Memang itu sangat pahit, tapi begitulah kenyataannya. Dari cerita William James ataupun Mark Manson, kita tahu bahwa melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib atau lari dari tanggung jawab itu sendiri memanglah sangat mudah. Tapi apakah itu memberikan solusi terhadap masalah kita? Apakah tanggung jawab kita bisa selesai begitu saja? Tentu tidak kan? Saat hidup kita berantakan, kita tidak bahagia atau masalah berada di mana-mana, yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri. Hidup ini memang berat, tanggung jawabnya pun juga berat. Tapi ingatlah bahwa adanya kekuatan untuk menghadapi semua itu muncul berkat kesadaran kita yang mau mempertanggungjawabkannya. Artinya jika kita mau mengambil tanggung jawab terhadap diri kita, akan selalu ada jalan untuk melewatinya. Maka dari itu, hilangkan mental korban pada diri kita. Jangan ragu untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Karena seperti kata Mark Manson tadi, di dalam tanggung jawab yang besar, terdapat kekuatan yang besar. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih.